Halo teman-teman, hari ini hari Kamis 17 Oktober 2024 dan rasanya aku sudah lama tidak membuat video untuk YouTube. Dan sepertinya ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Dan ini perlu teman-teman ketahui tanpa skrip ya. Jadi apapun yang ada di otakku dan ada yang di benakku itu akan aku sampaikan, baik itu belibet maupun tidak. Ya sudah, itu adalah proses untuk menciptakan public speaking yang bagus, karena ketika kita latihan secara terus-menerus berbicara di depan kamera seperti ini, maka akan sebanyak kosakata baru, dan juga itu juga melatih kita untuk berbicara secara lebih lugas. Dan ada satu content creator yang benar-benar menjadi favoritku, yaitu Kak Zahid. Dia itu mengubah hidupku banget karena cara dia berbicara, the way he talk, dan cara dia menyampaikan secara lugas. Aku tidak tahu apakah itu menggunakan skrip ataupun tidak, tapi menurut aku cara dia menyampaikan segala sesuatu itu secara terstruktur, dan itulah menggambarkan pikiran dia, itulah menggambarkan mindset, dan itulah yang menggambarkan pengetahuannya dia. Maka suatu hari nanti aku sangat berharap aku dapat menjadi seperti dia, seperti yang aku pelajari dari beberapa video beliau. Ketika beliau menyampaikan itu menggunakan bahasa yang baku, karena apabila kita tidak menggunakan bahasa baku, maka susunan kalimatnya itu akan menjadi lebih rumit seperti itu. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, ada baiknya itu ada jedanya, karena apabila tidak memiliki jeda, maka kita akan bingung dong apa yang akan kita sampaikan. Nah, contohnya seperti ini. Kita sampaikan saja secara perlahan, tidak peduli seberapa noisy di luar, tapi ketika kita menyampaikan sedikit demi sedikit apa yang ada di otak kita, maka itu dapat melatih otak kita, cara berpikir kita dalam menyampaikan sesuatu. Itulah definisi dari public speaking yang sebenarnya. Dan satu hal lagi teman-teman, bahwasanya di dalam public speaking itu harus didasari berdasarkan riset dan juga bacaan-bacaan kita. Maka semakin banyak bacaan yang kita peroleh atau yang kita dapatkan, maka pengetahuan yang kita sampaikan juga akan semakin banyak dan semakin berisi konten yang akan kita sampaikan. Satu hal yang perlu dihindari ketika kita melakukan public speaking atau kita berbicara di depan banyak orang, hindari seperti berpikir atau mengatakan karena itu akan menunjukkan atau menurunkan kredibilitas kita. Kenapa seperti itu? Karena ibaratnya seperti ini. Kalau kita tidak menguasai materi kita dan kita tidak berasal dari background yang mengatakan itu, maka orang-orang akan sulit percaya. Akan tetapi kalau kita mengatakan segala sesuatu berdasarkan riset dan juga fakta, walaupun kita tidak berasal dari background itu, maka kemungkinan besar omongan kita akan dipercaya berdasarkan bagaimana kita menyampaikannya, seberapa terstruktur yang kita sampaikan. Dan kalau kamu merasa blank, gak apa-apa, kamu ambil jeda sedikit atau sebentar, kayak gini. Nah, kamu bisa mengambil jeda seperti itu, terus kamu ubah lagi cara berbicara kamu, dan kamu ubah strukturnya mulai dari awal lagi. Gak apa-apa, pelan-pelan, karena itu adalah bagian dari proses seperti itu. So teman-teman, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Komunikasi berasal dari kata komunikasi. Jadi secara sederhana komunikasi itu adalah membuat sama. Membuat sama apanya? Membuat sama makna yang disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan. Komunikator ini siapa? Komunikator adalah pembicara yang menyampaikan segala sesuatu informasi. Sedangkan komunikan itu siapa? Komunikan adalah penerima informasi yang disampaikan tadi. Jadi komunikasi itu sesimpel dari menyamakan makna atau membuat sama informasi yang disampaikan si komunikator kepada si komunikan. Apakah yang disampaikan si komunikator ini sampai kepada si komunikan? Sesimpel as that.
So ini videonya sudah 5 menit. Itu adalah perkenalan singkat mengenai komunikasi. So di video selanjutnya kita bakal bahas hal-hal yang menyenangkan lainnya. See you in the next video.